lah. Welcome back to my YouTube channel guys. Kali ini saya bareng sama seorang yang sangat hebat, dimana dia adalah putra magetan juga. Jadi salam kenal Mbak Nining. Ya, Mbak Nining ini adalah wira swasta yang dibilang cukup sukses ya. Amin. Udah sukses kan? Belum. Oh belum, tapi mau sukses guys. Mau sukses. Amin. Ya ngomong-ngomong soal masalah sampean kasih sarangan ya. Ya. Jadi di sini sampean yang saya tahu sih membuat sebuah produksi, intinya jajanan khas Sarangan ya. Ya. Kok sampai punya pikiran buat jajanan khas Sarangan tuh gimana sih ceritanya awal mulanya? Itu berawal dari saat pandemi ini sih Mas. Saat pandemi. Itu saat pandemi gini kan kita harus di rumah, mendiem aja di rumah, mau ngapain, makan tidur kan bosen ya Mas ya. Kayak orang bego gitu. Oh benar. Nah akhirnya aku berpikir, ngapain ya kalau di rumah seperti ini terus, bosen juga gitu kan. Akhirnya aku mau bikin makanan gitu kan. Bikin makanan, coba aku tuh nyoba. Nah akhirnya ketemu itulah. Pertama apa? Pertama buat apa? Pertama aku dulu buat onde-onde ya Mas. Buat onde-onde. Onde-onde. Habis itu sekarang aku bikin ketuk. Kan orang suka ke ini Mas, tak lihat-lihat. Kembali ke tradisional ya. Oh gitu. Nah, enggak itu. maksudnya kok ke posisi pandemi kok kepikirannya kok ke jajanan kayak gitu loh. Iya. Atau memang lebih familiar atau gimana gitu. Ya karena apa ya Mas, aku suka sih ya di kuliner gitu. Jadi aku pemikirannya cuman itu, ciptakan kuliner apa ya gitu kan. Cemilan. Oh cemilan, nah. Jadi nggak punya keinginan buat apa ya namanya. Kayak itu kan lebih ke kas jual, bisa di apa namanya kayak gitu, bisa pesen banyak juga maksudnya kayak gitu. Bisa. Kan sekarang juga online ya Mas, musimnya kan sekarang online ya, gitu. Awal mulanya kan warung kan. Iya, aku awal mulanya sih aku dari warung makan juga. Warung makan. Sebelum warung makan ada sih satu usaha. Itu aku jujur belum berhasil di situ. Nah, akhirnya aku buka warung makan. Warung makan sama aja lah. Akhirnya ketemu lah onde-onde gitu kan. Jadilah ketok. Tapi nggak punya keinginan lain ya, maksudnya sekarang kan zaman modern, nggak pengen jadi orang kantoran gitu. Pengen sih Mas, pengen sebetulnya. Pernah nyobain? Pernah. Waktu selesai sekolah aku dulu pernah sih nyoba untuk masukin lamaran-lamaran gitu. Tapi ya mungkin belum rezekiku di situ Mas. Jalannya lain gitu. Nah ya, memang rezekiku mungkin di sini ya. Bagi seorang wira swasta. Tapi ngomong-ngomong soal kantor ya, Mbak Ning ini sendiri punya adik ya, adik namanya Mbak Niken. Ini kan seorang wakil rakyat ya, yang pastinya orang sibuk, orang kantor kayak gitu. Maksudnya sesibuk, intinya gini, pernah nggak Mbak Ning sendiri tuh punya perasaan intinya aku pengen loh seperti dia gitu? Pernah Mas. Pernah ya. Ada juga pemikiran seperti itu. Pengen ya seperti ke adekku gitu kan. Tapi setelah aku lihat-lihat kesibukannya Mas, aku udah dimundur Mas. Apalagi namanya urusannya negara repot. Oh bener, nggak bisa ditinggal Mas. Ya namanya konsekuensi juga sih. Dia bener. harus dituntut sama rakyatnya juga kayak gitu. Tapi salut juga ya sama Mbak Niken ya. Iya. Dia seorang cewek bisa dikasih beban kayak gitu ya. Bener. Tapi ngomong-ngomong pasti tetap ada keinginan, itu pasti ada. Pasti. Akur ya maksudnya sama Mbak Niken, akur ya. Alhamdulillah akur sampai sekarang dan seterusnya. Kadang-kadang kan saudara gimana ya, kalau dibilang kembar sih nggak kembar. Saya pernah namanya tertipu, dimana saya ketemu sama namanya Mbak Niken tuh baru sekali. Saya mikirnya itu Mbak Ning. Gitu. Ya tapi kalau dilihat sekilas kan memang agak mirip. Bener nggak? Mirip ya? Enggak. Iya sih.
Iya, Iya, mirip mirip ya? sih. Orang bilang mirip. Tapi gitu. nggak kembar. Nggak kembar. Kembar Tapi orang bilang malah pada kembar gitu. Nggak jarak- cuman Mas Am aja yang bilang Jaraknya mirip. berapa tahun? Gitu. Aku 2,5 ya Mas. Jaraknya 2,5 tahun ya nggak bisa dibilang kembar juga ya guys ya. Ya, tapi enggak. memang mirip. Tapi ada nggak cerita lucu intinya kayak kejadian aku yang intinya ketipu kayak gitu? Ada. Sempat ya? Ada. Boleh diceritain dikit nggak? Nah, ngomong-ngomong masalah. Ini kan nonton nggak ya? Nah, Nonton ya? nonton dia pasti. Pasti inget dia juga ketawa pasti kalau nonton. Waktu itu di rumah adikku. Mm-mm. Aku kalau di rumah adikku memang ini Mas, bingung ya ke sana tuh, mau keluar ke sana. Aku dikiranya itu Buniken gitu kan. Oh gitu. Iya. Makanya aku kalau di sana tuh di rumah aja Mas. Kalau keluar baru berdua baru tahu kan. Nah, waktu itu ada tamu datang ke rumah. Ada tamu. Ya, tamu itu ngiranya saya itu Buniken. Itu. Beliau sudah ngomong terocos sana sini gitu. Adikku cuma didiemin aja, ketawa sambil senyum di belakangku itu. Udah diemin gitu. Tapi orangnya itu belum nyadar juga. Oh belum nyadar. Kalau aku itu bukan Buniken gitu. Atau sebenarnya apa baru sekali ketemu itu sama pada sebenarnya enggak ya, sering ke situ juga mungkin orang itu ya. Sering juga sebetulnya. Cuman nggak tahu aku. Cuman aku baru ketemu itu sih. Padahal sering aja kayak gitu. Akhirnya begitu ngomong nyerocos sendiri, adikku langsung bilang begitu orangnya selesai ngomong, adikku baru ngomong, keliru gitu. Orangnya kaget dan orangnya ya Allah, ampun Muhammad. Kayak cerita ini pasti Mbak Niken sendiri mungkin tahu ya posisi. Iya tahu lah. Dan masih inget juga. Pasti gitu. dia ketawa kalau inget itu. Berarti ya sampai ini sama Mbak Niken itu akur ya? Maksudnya Akur akur alhamdulillah. ya? Kita cuma berdua bersaudara Mas. Oh gitu ya? Iya. Dua bersaudara. Tak pikir 3 orang loh. Ternyata cewek-cewek semua. Kembang sepasang katanya. Tapi denger kan tomboy loh. Tomboy itu udah gini. Aku ngeliat kan dari sampean sama Mbak Niken itu tuh orang-orang yang sebenarnya bisa dibilang tuh orang-orang feminim. Ya. Tapi kenyataannya yang saya lihat dengan ini, saya tuh sering apa ya namanya ketemu sama sampean sama Mbak Niken tuh orang saya lihat tuh mereka tuh kalian tuh tomboy. Gitu. Dari cewek yang hobinya cowok. Intinya cewek suka dengan hobi cowok gitu loh. Iya memang Mbak sih Niken Mas. sendiri sukanya apa? Main motor kan? Iya ngetril dia, Ya, hobi ngetril dia. Terus kalau bisa dibilang sih ya, sampean sendiri itu orang hiking, suka jalan-jalan, pergian kayak gitu. Itu jarang banget cewek kayak gitu tuh. Bisa dibilang mereka ini orang-orang feminim. Ngomong-ngomong, denger-dengar mereka juga penari loh guys. Dari zaman sekolah dulu ya. Iya. Ceritain nggak maksudnya sedikit dulu pernah belajar nari itu di umur berapa sih sampai intinya pernah nggak sampai diundang ke satu tempat kayak gitu? Nah itu awalnya gini Mas, kita kan dari keluarga orang seni ya, ibuku utamanya itu dari, jadi di darah kita sudah ada darah seni gitu kan. Iya. Nah, akhirnya waktu itu aku masih SD ya, mulai nari-nari gitu, mulai SD sih Mas. SD dulu kan pernah kan, setiap sekolah pasti wajib untuk mengirimkan perlombaan tari gitu, perwakilan gitu kan, perwakilan dari setiap SD. Nah itu pasti aku adik sama adikku yang dikirim dari SD ku gitu. Makanya kita kalau selama sekolah dengan guru-guru kita deket. Kemana-mana kemana-mana. Iya. Gitu ya. Sampai SMP pun kita pisah sekolah itu sama. Kita pasti dikirim di sekolah kita masing-masing gitu. Maksudnya kayak acara-acara itu? Ada, pernah. Waktu itu di Sarangan ada acara bersih desa kan Mas, setiap tahun di Sarangan. Tahun berapa? Tahun berapa itu ya? Lupa aku ya. Lupa aku. Aku masih sekolah itu Mas. Baru sekolah itu. Nah itu. Apa juga? Aku diminta untuk nari. Waktu itu nari gambyong. Oh bisa nari gambyong? Iya, nari gambyong kan pasti di awal ya Mas. Untuk pembukaan gitu. Ucapan selamat datang katanya. Iya, benar. Nah setelah itu di selang berapa lama itu lupa aku, di kabupaten ada acara. Ngundang lagi? Pak Bupatinya minta kita nari lagi. Oh berarti emang Pak Bupatinya waktu di Sarangan juga nonton. Iya gitu. pastilah Mas, undangan gitu kan. Nah waktu itu minta penarinya yang kembar gitu katanya.
yang kembar yang di Sarangan. Itu memang bupatinya nonton, makanya tahu kalau penarinya kembar itu alibinya aja mungkin. Saya heran orang kok bilang kembar padahal kita nggak kembar loh. Sekilas, aku nggak ngomong kembar, cuma sekilas kalau diperhatiin memang agak mirip gitu. Akhirnya juga jadi bintang tamu di sana juga. Iya. Ya alhamdulillah Mas waktu itu. Bupati yang keberapa? Itu yang kedua, ketiga mungkin ya. Duh lupa ya tuh. Waktu itu kalau nggak salah waktu Pak Sudarmono ya. Oh gitu, udah lama. Ya. Gitu. Kalau Pak Sudarmono Pak Narto atau pernah kan dari dulu. Iya. Angkatan Pak Sunarto gitu ya. Iya. Jadi sudah lama aku masih sekolah Mas. itu waktu SMP? itu enggak. Waktu itu aku sudah di Jogja, adikku sudah di Solo. Gitu toh. Mm-mm. Tapi sampai sekarang kalau disuruh nari juga masih bisa. Insya Allah masih bisa. Aku pertama kali lihat Mbak Nika nari itu waktu ada acara di Magetan waktu itu. Itu acara apa ya kalau nggak salah itu kayak wayangan spektakuler kayak gitu. Ya, Itu Mbak Nika kebetulan hadir. Ya itu ketipunya di situ. Jadi seringnya main di Magetan, kita ada komunitas gitu kan, dia main di situ. Ini nih bener nggak? Maksudnya aku tuh sampai sempat ngomong kayak ke teman gitu. Ini kayak orang itu loh, orang ngerong itu loh. Mikir kan nih sampai itu, ternyata bukan, beda orang lagi. Setelah ditelusuri, oh kakak adik gitu. Tapi salut ya buat sampean ini ya, sama Mbak Ken juga. Tapi semua intinya perjalanan sampean yang intinya sampai berkarir di wira swasta, membuat sebuah jajanan kan pasti ada sebuah liku-liku juga ya. Pasti Mas. Pasti ada liku-liku juga. Mungkin sedikit masukan buat teman-teman semua ya. Gimana sih? Kasihlah maksudnya bumbu sedikit buat mereka. Biar kita tuh intinya tetap semangat gitu. Gimana? Nah buat anak-anak muda sekarang ya Mas. Ayo semangat. Kerja keras, kejar cita-cita kamu, jangan pantang menyerah. Kuncinya cuma itu Mas, jangan pantang menyerah. Selama kita tidak pantang menyerah, sukses pasti di tangan. Tuh dengerin, pakai kuping bukan pakai hidung dengerinnya. Dari tadi nggak mau ketawa, makanya dia tak suruh ketawa. Nggak sepaneng nih kan, nggak sepaneng. Teh dulu diminum, nyantai. Kita ngobrolnya santai, tenang. Ini sampai kopi habis loh guys nih. Ya kita balik lagi kan dengan semangat tadi kan, bukan dalam artian kalian tuh bukan nggak semangat, enggak sih. Ini sekedar motivasi. Ya motivasi. Melihat zaman yang intinya modern sekarang kan banyak ya, kita melihat anak-anak muda sekarang itu berpenampilan wah. Ya. Tapi ternyata mereka itu lebih mengandalkan harta orang tua. Betul. Kayak gitu. Itu kan maksudnya buat saya pribadi sih, ya kalau orang tua masih ada, kayak takdir kan siapa yang tahu kayak gitu ya. Ada mungkin dari Mbak Nikan sendiri, Mbak Ning atau sama nah itu kan salah kan? Mbak Nikan ya, kalau nonton jangan. Buat Mbak Ning sendiri, dari Mbak Ning sendiri pribadi mungkin melihat mereka yang intinya memanfaatkan harta orang tua itu gimana sih? Jujur ya Mas, aku ikut sayang ya. Prihatin juga, itu menyayangkan gitu. Eman-eman di saat, benar di saat dia namanya usaha, kita kan butuh modal ya Mas. Ibaratnya di saat orang tua masih ada, harusnya ya kita juga berkreasi lah, menciptakan apalah sesuatu yang dimana di saat kita butuh modal pun kan kita sudah bisa ya Mas. Iya. Nggak harus perlu cari kesana, manfaatkan orang tua. Nah untuk menciptakan pekerjaan kita sendiri gitu. Jadi bukan dalam artian memanfaatkan orang tua untuk ngabisin harta. Nah itu jangan. Ciptakan lapangan pekerjaan. Aku pikirnya gini, malah memanfaatkan orang tua intinya sebagai bank. Ya. Kita pikirnya aja kayak gitu aja. Jadi gitu kita aja. Kayak minjem dalam artian aku bakal bisa balikin duit ini. Betul. Nah, itu kan intinya sebuah semangat juga. Iya. Dalam artian kayak gitu. Pembelajaran. Betul. Hidup kan penuh pembelajaran ya Mas. Ya betul juga sih. Buat anak-anak muda juga mungkin dalam artian mereka yang intinya masih duduk di bangku sekolah, ya mulailah dari sekarang itu untuk belajar. Benar. Mulai dari baca, apalagi sekarang kan Mas, di sekolah-sekolah kan sudah ada fasilitasnya. Iya betul. Untuk banyak keterampilan, kita tinggal pilih di mana di situ itu. Ya udah, manfaatkan itu loh, manfaatkan itu.
Ini bakal banyak yang protes enggak ya? Nanti kalau yang protes komen aja dulu guys. Sebenarnya kita ngomong ini bla-blaan, enggak ada bohong-bohongan. Jadi buat Tanikan No juga, script. buat Tanikan juga yang nonton ini kalau ada salah kata satu aja itu mohon dibenarkan ya. Karena saya nggak habisan kopi tadi, nggak sempat. Mungkin itu ya sedikit cerita kita sampai ceritanya Mbak Ning, maksudnya saya yang nanya masalahnya, ceritanya Mbak Ning tentang berawalnya karir dia sampai sekarang masih menetap di Magetan ya. Masih. Anak 1. Anak alhamdulillah baru 1. Suami cukup 1. Cukup 1 aja. Cukup 1. Cukup 1 aja dan alhamdulillah karirnya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, yang pastinya yang suka sama video ini jangan lupa like ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe-nya yang penting ya. Oke, dan saya Am, terima kasih dan Saya Mbak Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.